Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 12, kita bertemu lagi dalam kelas fisika. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang berjudul induktansi ya. Kita lihat ini adalah komponen elektronika yang dinamakan induktor ya. Induktor ini kalau kita definisikan adalah alat elektronika yang berfungsi menghasilkan medan magnet yang dapat digunakan untuk menghasilkan GGL induksi ya. Induktor ini bisa berupa ya, induktor ini bisa berupa kawat penghantar, jenis-jenisnya, kemudian kawat melingkar, solenoida atau toroida. Sekarang kita lihat bagaimana sistem kerja dari induktor ini. Fenomena induktansi diri ya, induktansi diri namanya ya. Ini adalah fenomena yang terjadi pada induktor, namanya induktansi diri. Ditemukan pertama kali oleh Joseph Henry pada tahun 1832. Gambar 613 kita lihat ini, gambar 613 memperlihatkan sebuah kumparan yang dihubungkan dengan sebuah baterai. Ini baterai, ini plus, ini minus, kutub positif dan ini kutub negatif. Dan hambatan geser, ini hambatan geser ya, lambangnya, simbolnya ditulis seperti ini, hambatan geser. Jika saklar ditutup, artinya kalau saklar tertutup, arus listrik akan mengalir dari kutub positif melewati kumparan ini menuju kutub negatif, begitu seterusnya, sehingga kumparan akan menghasilkan medan magnet. Jadi ketika arus sudah mengalir, arus listrik sudah mengalir, akan dihasilkan medan magnet yang ditandai dengan garis biru ini dengan simbol B, yaitu medan magnet. Jika hambatan diubah, arus listrik yang mengalir pun berubah, sehingga kuat medan magnet yang dihasilkan kumparan juga berubah. Kumparan akan menangkap perubahan flux sehingga timbul GGL. GGL ini yang kita kenal sebagai GGL induksi diri atau GGL balik. Besarnya GGL induksi memenuhi hukum Faraday karena flux yang terjadi sebanding dengan arus pada kumparan. Laju perubahan flux sebanding dengan laju perubahan arus listrik. Jadi GGL induksi diri sebanding dengan laju perubahan arus pada kumparan, dan ditulis GGL induksi sebanding dengan laju perubahan arus ya. Ini ada yang lupa satu lagi, E sama dengan min L delta I per delta T. I ini adalah kuat arus listrik ya. Karena GGL induksi diri juga memenuhi hukum Faraday, maka nilai E sama dengan min N. N ini adalah jumlah lilitan dP atau dflux per dt sama dengan min di per dt. Karena nilai E ini juga sama, ini diambil ya. Ini bisa kita buat ini persamaan 1, ini persamaan 2, ini persamaan 3. Jadi setelah di substitusi, maka nilai L nilainya sama dengan N dikali P per I ya, di mana N itu adalah jumlah lilitan, kemudian ini adalah flux magnet, satuannya Weber ya. Ini adalah kuat arus listrik
Sedangkan L itu adalah induktansi diri. Satuannya adalah H, Henry ya, sesuai dengan nama penemunya. Sekarang akan diperlihatkan induktansi diri pada sebuah kumparan yang mempunyai n lilitan. Dan ini kumparan dengan n lilitan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti di sini ada 6 lilitan. Ini n. Kemudian luas penampang A. Ini luas penampang A, nampak ini luas penampang A. Dan panjang kumparan L ya, panjang kumparan ini L. Fluks pada kumparan tersebut dapat dinyatakan sebagai Pi sama dengan B kali A, di mana nilai B ini sudah kita pelajari dulu sewaktu induksi magnet, mu 0 dikali I dikali N per L. Ini mu 0 ya. Dari persamaan, ini persamaan 2 ya. Apa ditulis? Persamaan 2 dan 3 itu mana? 2 dan 3 itu ini ya. 2 dan 3. Ini setelah disubstitusi, maka akan mendapatkan nilai L sebesar mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. Jadi induktansi diri bergantung kepada jumlah lilitan, yaitu N ya. Jumlah lilitan itu N. Dan luas penampang, berarti ini A. Luas penampang, panjang kumparan, berarti ini L. Dan medium pada inti kumparan. Di dalam rangkaian elektronik, kumparan seperti ini dinamakan induktor dan diberi simbol seperti ini ya. Nah, atau di dalam rangkaian elektronik pemasangan induktor seperti ini. Bisa Anda lihat nanti seandainya pernah melihat rangkaian seperti ini. Kemudian induktansi diri ini juga terjadi pada solenoida. Ya. Induktansi diri juga terjadi pada solenoida, ya. Solenoida. Di mana nilai induktansi dirinya sebesar L sama dengan mu 0 N kuadrat dikali A per L, yang sudah dijelaskan pada gambar sebelumnya, di mana L besar ini ya, itu adalah induktansi diri, satuannya adalah H. Kemudian L kecil ini ya, seperti ini kita buat. Ini adalah panjang kumparan. Panjang kumparan, satuannya meter. Kemudian N ini adalah jumlah lilitan. A ini ada luas penampang kumparan. Satuannya adalah meter kuadrat. Dan mu 0 ini itu nilainya tetap permeabilitas ruang hampa. Permeabilitas ruang hampa. Nilainya adalah 4pi dikali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Weber per ampere meter. Kemudian untuk solenoid, untuk toroida persamaannya sama, hanya yang berbeda nanti adalah nilai L-nya. Nah, nilai L ini itu adalah keliling dari toroida ya, keliling dari toroida. Karena toroida ini bentuknya seperti lingkaran, maka kelilingnya nanti bernilai sebesar 2pi R. Sekarang kita lihat contoh soal berikut ini. Arus listrik pada kumparan berubah dari 2 ampere menjadi 0 ya, berubah dari 2 ampere menjadi 0. Berarti kalau bisa kita buat dulu, diketahui di sini berubah dari 2 ampere menjadi 0. Berarti awalnya 2, akhirnya 0. Berarti bisa kita buat I1-nya 2 ampere, I2-nya 0. Dalam waktu 5 milisekon. Delta T 5 milisekon. M ini mili ya. Cuma harus kita konversi ke dalam satuan sekon. 5 dikali 10 pangkat min 3 sekon. Jika
induktansi diri pada kumparan, itu L sebesar 0,3 mH. M ini mili, H ini Henry. Ini juga kita konversi jadi 0,3 kali 10 pangkat min 3 Henry. Tentukan GGL induksi diri. Nilai E nya berapa? Maka nilai E sama dengan min L delta I per delta T. Delta I ini adalah perubahan I. Karena perubahannya yaitu dari I1 ke I2. Artinya I2 kurang I1 per delta T. Maka nilai E sama dengan min 0,3. Ini L ya. Ini nilai L kali 10 pangkat min 3. Ini nilainya 0 kurang 2 per delta T 5 kali 10 pangkat min 3. Ini boleh kita coret atas bawah. Maka nilai E sama dengan min 0,3. Ini 0 kurang 2 min 2 per 5. Maka nilainya adalah 0,12 volt. Soal yang kedua, pada sebuah induktor dengan 50 lilitan, N 50 lilitan, mengalir arus yang selalu berubah-ubah terhadap waktu. Mengalir arus yang berubah-ubah terhadap waktu. Delta I per delta T. Nilainya 0,05 ampere per sekon. Atau bisa juga ditulis ampere sekon pangkat min 1 ya. Dan perubahan flux magnetik yang dilingkupinya. Berarti ini nilai delta P atau delta flux sebesar 0,01 Weber. Tentukanlah induktansi diri dan GGL induksi. L-nya berapa? E-nya berapa? Yang A untuk mencari nilai L yaitu N dikali delta P per delta I. N-nya 50, ini nilainya 0,01, ini nilainya 0,05. Maka L sama dengan 50, ini 1 per 5, atau 50 bagi 5 nilainya adalah 10 H. Apa itu H? Henry ya. Atau bisa juga dibuat 10H, sama. Yang kedua, mencari nilai E. E nilainya sebesar min L delta I per delta T. L nya sudah kita cari, nilainya 10, min 10, ini nilainya sudah 0,05. 0,05, berarti nilai E sama dengan min 0,5 volt. Sebuah solenoida memiliki jumlah lilitan sebanyak 100 buah. N sama dengan 100. Panjang dan luas penampang solenoida 75 cm dan 25 cm kuadrat. Nampak dia dari satuannya. Berarti nilai L-nya adalah 75 cm atau 75 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, kita gunakan 6 satuan ini ya. Kemudian nilai A luas penampang 25 cm kuadrat. Kemudian kita konversi ke dalam satuan meter kuadrat, 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Kita gunakan dalam satuan ini. Hitunglah A induktansi diri, yang B energi yang dihasilkan, yang C GGL induksi. Dalam waktu 5 sekon ya. Delta T-nya 5 sekon, kemudian kuat arus berubah menjadi 2,5 ampere. Berarti I2-nya 2,5 ampere. Ini jika kuat arus yang mengalir sebesar 10 ampere. Berarti di sini untuk yang B ini nilai I-nya 10 ampere. Sekarang kita cari yang nilai L dulu.
induktansi diri solenoida nilainya adalah L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L. L sama dengan ini nilainya tetap 4pi dikali 10 pangkat min 7. Nilai N 100, 10 pangkat 2 kita buat ya. Kemudian nilai A 25 kali 10 pangkat min 4 per L, 75 kali 10 pangkat min 2. Maka nilai L ini kalau Anda cari hasilnya adalah 4/3 pi kali 10 pangkat min 5 Henry. Kemudian yang B, energi yang dihasilkan W sama dengan setengah L dikali I kuadrat. Setengah L nya ini 4/3 pi dikali 10 pangkat min 5 dikali I kuadrat. I nya 10 kuadrat. W sama dengan I2 berarti 2/3 pi, ini min 5, ini plus 2, 10 pangkat min 3. Satuannya adalah joule. Yang C, besar gaya induksi diri yang terjadi dalam 5 sekon jika kuat arus berubah menjadi 2,5. E sama dengan min L delta I per delta T. Min L sama dengan I2 kurang I1 per delta T. Min L nya min 4/3 pi dikali 10 pangkat min 5. Ini berubah menjadi, berarti ini yang di kiri dikurang 10 per delta T nya 5 sekon ya. Maka nilai E sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 5 volt ya. Mungkin sampai soal ini saja dibahas pada pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dicatat kembali materi yang sudah dijelaskan dari awal video ini, pindahkan ke dalam buku catatannya, dan insya Allah ketika kita tetap muka, semua catatan yang dicatat dari awal pertemuan kita di bulan Juli sampai nanti sampai ini, mungkin kalau seandainya minggu depan sekolah itu akan dapat nilai. Bagi Anda yang masih bermasalah terhadap absen kehadiran, itu tolong diminta partisipasinya untuk merubah dirinya. Di nilai yang diberikan itu juga tergantung usahanya. Kalau usahanya tidak ada, insya Allah nilainya juga tidak akan diberikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Seandainya masih belum paham, bisa diulang lagi video ini dari awal. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.